Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, perkenalkan saya Pendeta Helen Luhulima Hukom. Saya Ketua Majelis Jemaat GPB Maranatha Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Pada hari ini kita akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan dari kitab Amsal 4 ayat 5 sampai 6. Tapi sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dalam persekutuan ibadah saat ini kami rindu untuk dijamah oleh firman Tuhan yang hidup. Topanglah setiap kami dalam hikmat-Mu agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan kepada kami. Dari awal hingga akhirnya pemberitaan firman Tuhan ini berkuasalah atas kami. Demi Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Amsal 4 ayat 5 sampai 6, demikian firman Tuhan saya bacakan. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah engkau meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan hari ini masih seputar tentang hikmat. Bicara soal hikmat adalah sesuatu yang sudah sering kita dengarkan dan pastinya kita pahami dengan baik. Diingatkan kembali kepada kita sekalian, hikmat itu adalah suatu tindakan bijaksana. Tindakan bijaksana seperti apa? Pastinya bijaksana dalam hal memilah-milah apa yang baik dan apa yang tidak baik. Apa yang berkenan dan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga inilah yang paling sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Pembacaan kitab Amsal ini ditujukan sebenarnya untuk generasi muda. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bagi kita semua dalam kalangan usia, baik tua dan muda. Bahwa hikmat Tuhan itu dibutuhkan untuk menjaga kita. Karena itu anak-anak muda harus diajarkan untuk tetap terus memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan. Hikmat yang berasal dari Tuhan ini akan membentuk seseorang menjadi seorang yang patuh dan taat akan jalan Tuhan. Dia tidak bersikap sembarangan dalam hidup ini, bertindak ceroboh. Karena itu sebelum anak-anak dilepas keluar, maka anak-anak perlu diajarkan. Setiap ajaran itu bermanfaat bagi mereka semua pada akhirnya, bahkan sampai ketika kelak mereka berusia tua. Dan para orang tua wajib untuk mendidik anak-anak mereka. Karena tanpa didikan, tanpa ajaran, maka anak-anak ini dapat menjadi anak-anak yang tidak tahu mau melakukan apa. Karena tidak pernah diajarkan. Karena itu diingatkan kembali bagi kita semua, mari kita ajarkan hikmat ini dalam kehidupan di keluarga kita masing-masing. Untuk memperhatikan, untuk mendengar dengan seksama. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita ini juga mengingatkan kita untuk meluangkan waktu dan untuk selalu ada bagi anak-anak kita. Dalam bahasa yang sering kita dengar, quality time ya, artinya kita harus memiliki waktu yang berkualitas bersama dengan anak-anak kita, walaupun singkat waktunya. Tapi dalam waktu yang berkualitas ini, maka ajarkanlah mereka untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan, atau sekedar bercakap-cakap, percakapan yang ringan seputar kehidupan. Kita mendengarkan pendapat mereka, lalu kemudian juga kita memberikan pendapat kita, maka disitulah kemudian akan terjadi proses belajar dan mengajar.
di tengah-tengah keluarga kita. Dan ini juga sudah diterapkan oleh umat Israel pada masa lalu. Bagaimana orang tua mengajarkan tentang Allah, pengalaman, cerita tentang Allah pada masa lalu, untuk membentuk anak-anak mereka menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan dan harus bersikap hati-hati dalam melangkah, untuk tetap terus ada dalam perintah Tuhan dan ketetapan-ketetapannya, sehingga mereka kemudian dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik. Nah, karena itu mari Bapak Ibu Saudara, tetap terus ajarkanlah ini di tengah-tengah keluarga, jangan abai. Di tengah-tengah kesibukan kita sebagai orang tua, luangkan selalu waktu untuk bersama-sama berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan juga terlibat dalam suatu percakapan yang semuanya itu bermuara pada bagaimana keluarga memuliakan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh tetap terus kita ingat, karena berjalan bersama-sama dengan hikmat itu adalah suatu hal yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini. Hikmat akan membentuk kita untuk selalu menjadi manusia baru, manusia yang selalu percaya akan kasih dan juga akan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga jemaat, Tuhan memberkati kita sekalian, dan marilah kita tutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang datang kepada kami, mau mengingatkan kembali kepada kami tentang tugas dan tanggung jawab kami untuk mengajarkan hikmat ini dalam kehidupan di rumah tangga kami masing-masing, agar anak-anak boleh diperlengkapi, sehingga ketika mereka menghadapi setiap tantangan, persoalan, mereka tahu bagaimana bertindak dalam hikmat Tuhan. Sehingga hikmat itu akan menjauhkan kami semua Tuhan dari mara bahaya dan tindakan-tindakan yang tercela. Tetapi kami tetap terus ada di dalam kebenaran dan kasih Tuhan. Berkati setiap keluarga-keluarga dalam setiap gumul dan juang, berkati juga pelayan-pelayan Tuhan, berkati kami semua khususnya dalam masa pandemi ini, agar kami terluput dari sakit penyakit, kami tetap sehat, kuat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.